Semua yang sifatnya dunia itu memang tidak ideal karena semuanya akan hancur. Dunia ini tidak ada yang ideal, bahkan buat Nabi kita Muhammad SAW kita enak nikmat punya orang tua, ya. Itu sesuatu yang kita syukuri. Tapi apa kata Allah? Fadkuruni azkurkum. Kata Allah, banyak-banyak ingat sama aku, nanti aku ingat sama kalian. Jadi kalau kita begini, kok ini rasanya hatinya galau gitu, pokoknya nggak enak aja deh, males ngaji, males rasanya sholat, baca Al-Quran aja rasanya males, jadinya hatinya nggak enak. Ya iyalah, jarang ngaji, jarang sholat, jarang zikir, terus tiba-tiba gitu galau. Ya iyalah kata Allah, karena apa? Kamu aja jarang ingat sama aku, kata Allah, bagaimana aku mau ingat sama kamu, kata Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Insyaallah semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun ya. Enggak kurang jajan, enggak kan? Ya, alhamdulillah sehat nikmat, sehat dalam insya Allah dalam kenikmatan ibadah kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan duduk bersama mencari ilmu ya, tentunya niatnya nyari ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Tatkala ilmu itu manfaat, barokah, insya Allah itu ilmu yang akan membimbing kehidupan kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki kualitas ibadah kita. Kalau udah ngaji begini, berarti insya Allah baca Al-Qurannya lebih rajin, ya, lebih taat sama orang tua, lebih sayang sama keluarga. Nah, insya Allah itulah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Salawat salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kita nih kepada umatnya. Kita yang mengharapkan nanti itu akan mendapatkan pertolongan ya nak ya, dapatkan pertolongan kelak. Salah satunya adalah syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun kita sayang sama orang tua, sayang sama saudara, sayang sama teman, nggak akan ada yang bisa nolongin kita tatkala nanti dia ambil hisab. Ya, insya Allah tentunya anak-anakku sekalian semuanya di sini sudah paham ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sampai ajaran ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita. Berkat ajaran Islam yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi kita jadi mengenal Islam, mengenal Allah, ya. Dan kita mendapatkan rahmat dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ketua DKM Masjid An-Nur, Bapak Haji RW beserta seluruh tim koordinator dan pengurus Ayo Mengaji, dan anak-anakku sekalian yang pagi hari ini insya Allah semuanya dalam keadaan bahagia tentunya ya. Senang apa enggak sih kalau duduk di taklim begini? Seneng, alhamdulillah. Bang Jun, Bu Ningsi, mudah-mudahan semuanya kita dimudahkan ya, dimudahkan dalam semua apa yang kita cita-citakan tentunya. Baik anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan belajar sama-sama, tapi Ibu mau nanya dulu nih. Kita kan udah tahu ya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah menciptakan kita, kita semuanya dititipkan menjadi amanah untuk kedua orang tua kita. Neng Putri, Neng Indah, ya. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kedua orang tuanya. Tapi bukan artinya kita ini milik kedua orang tua kita, walaupun mereka menjadi perantara kelahiran kita ke dunia. Yang menciptakan kita ini yang hak, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah yang menciptakan kita? Bagaimana sih kira-kira caranya? Coba, bagaimana caranya? Kita tahu kita diciptakan oleh Allah. Tapi bagaimana caranya kita mengenal Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan, bukan hanya saja kita. Bagaimana cara kita mengenal pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, udah ada jawabannya? Apa? Betul sekali. Ya, nanti kirim nomor WA ya. Bukan nomor rekening, nomor WA. Betul, salah satunya mengenal Allah itu melalui ciptaannya. Jadi anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukanlah makhluk, tidak bisa kita bandingkan dengan makhluk apapun. Oleh karena itu, cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan cara mengenal makhluk. Kalau kita pengen kenal nih, misalnya dengan seseorang, minta nomor WA-nya dong. Kalau enggak scrolling IG-nya, sekarang gitu ya, kita lihat profil Facebook-nya. Bagaimana cara kita membangun atau kita pengen mengenal, bahkan misalnya pengen deket, itu anaknya siapa? Ada nomor WA-nya enggak? Emang ada maksudnya apa? Gitu. Karena pengen kenal. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Mengenal yang menciptakan diri kita. Untuk mengenalnya, mengenal Allah lebih dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bagi siapapun. Ini kata Allah, aku berikan petunjuk untuk kalian, siapa yang ingin mengenalku, kata Allah. Bagaimana caranya? Ada 3 cara mengenal Allah. Yang pertama itu mengenal Allah itu melalui ayat-ayatnya. Ya. Jadi kalau anak sekarang nih ada yang berkirim WA, Assalamualaikum. Nih kalau Allah mengirimkan pesan, mengirimkan message-nya melalui apa? Ayat-ayat sucinya Al-Quran. Memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi kalau kita memahami, mentadaburi, mentafakuri, berarti kita mempelajari secara mendalam pesan-pesan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, tentunya dengan penuh keimanan. Sementara itu memahami tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta. Kalau kita lihat apa yang menjadi ayat itu, semuanya ayat-ayat Allah yang Allah ciptakan juga. Semua yang di alam semesta berarti mempelajari dan merenungi segala tanda, peristiwa, kejadian, dan hal lainnya yang terjadi di alam semesta. Contohnya sekarang, kejadian di Gaza, di Palestina. Ya. Ini tuh salah satu panggilan yang harus kita renungi, bahkan kita harus melakukan sesuatu apa yang bisa kita bantu untuk Gaza, untuk saudara kita. Mereka itu saudara kita. Saudara satu mukmin, muslim. Apa yang bisa kita perbantukan? Salah satunya kita punya doa barangkali. Doa itulah senjata yang paling ampuh. Dan doa itulah yang paling utama untuk sesama mukmin. Ayat-ayat Allah itu bisa berupa perputaran matahari dan bulan. Ya, adanya gunung-gunung yang kokoh, berembusnya angin, kehidupan tumbuhan dan binatang dan lain-lain. Yang kedua, mengenal Allah itu melalui manusia. Yang paling mudah yaitu mengenal diri kita sendiri, hal yang paling dekat yang bisa dilakukan kita.
Kita punya orang tua, punya saudara, punya kakak, punya adik, punya sepupu, punya keponakan, punya teman. Ya. Inilah ciptaan Allah, karena kita hidup ini tidak bisa sendirian. Kita hidup ini bergantung satu sama lain. Yang paling dekat mengenal diri, mengenal Allah itu adalah mengenal diri kita, yaitu mengenal manusia. Contohnya, salah satunya misalnya kita bisa berpikir, mengapa kita tumbuh besar? Ya kan? Enggak kecil mulu, sekolahnya enggak dulu TK, enggak TK terus enggak, ya kan? Selesai diniyah, TK, lalu ke madrasah ibtidaiyah atau SD, setelah itu SMP, setelah itu SMA, kuliah. Bukan hanya saja, yalah Bu, aku gede lah karena aku kan dikasih makan. Tidak hanya saja itunya, tapi Allah menjadikan kita tumbuh, itu semuanya adalah karena kebaikannya, karena rahmatnya. Emang ada Bu yang gak gede-gede? Ada ya? Ada, misalnya kita lihat ada orang yang punya keterbatasan secara fisik misalnya gitu. Secara postur dia tetap kecil aja padahal usianya udah dewasa misalnya, kan ada ya, pernah kita temui yang seperti itu. Itu semuanya dengan kehendak Allah. Kita bisa berpikir mengapa kita tumbuh besar. Contohnya kita memiliki darah. Darah ini nggak kelihatan kalau misalnya nggak terluka, ini kan darah nggak kelihatan. Semua aliran darah nih yang ada di dalam otak kita, dari yang ada di dalam tubuh kita nggak kelihatan. Siapa yang mengendalikan? Allah yang mengendalikan. Mengapa di dalam tubuh kita ada jantung? Mengapa perempuan memiliki rahim sedangkan laki-laki tidak? Semuanya ada yang mengendalikan. Itu adalah ciptaan Allah. Dan kita dibungkus oleh kulit ini. Kalau nggak dibungkus sama kulit ini, serem ya. Kita lihat tengkorak aja, serem. Ya. Tapi Allah membungkus kita, dijadikan kita fi ahsani taqwim, penciptaan Allah yang paling sempurna manusia itu. Semua Allah jadikan indah, itu atas apa? Atas kebaikan Allah untuk kita manusia, untuk kita ciptaan. Yang ketiga, mengenal Allah melalui mukjizatnya. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Mukjizat adalah sebuah kejadian di luar kebiasaan dan hanya dapat difahami oleh keimanan. Contohnya mempelajari mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi. Misalnya, coba kira-kira mukjizat apa yang diturunkan kepada para nabi? Ya, Rasulullah SAW diberikan salah satunya punya waktu itu pernah satu kejadian mampu membelah bulan. Lalu bulan itu dimasukin kemana? Ke kantongnya, ke kedua kantongnya. Lalu disatukan kembali, semuanya atas kehendak Allah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya, kalau orang yang tidak beriman, sekalipun melihat mukjizat seperti itu, dia pasti tetap akan mengingkarinya, tetap akan menolaknya. Ini satu hal yang tidak akan dilakukan oleh manusia biasa. Tentunya kepada manusia yang dipilih oleh Allah. Salah satunya lagi misalnya, kenapa tongkat Nabi Musa mampu menjadi seekor ular yang besar dan mampu membelah lautan. Tapi di dalam peristiwa itu Allah pun menurunkan, mengatakan, wahai Musa, ketukan tongkatmu. Nah, itu artinya menjadi pelajaran bahwa manusia itu jangan cuman bertengadah aja, hanya cuman menengadahkan berdoa aja. Tapi kata Allah, tetap kamu harus berusaha. Diketukan tongkatnya Nabi Musa. Nabi Musa enggak tahu bahwa lautan akan terbelah. Enggak tahu. Allah enggak menyampaikan, Allah hanya meminta Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatnya. Allah enggak ngasih tahu bahwa lautan itu akan terbelah. Ntar aku belahin di lautnya. Enggak, kata Allah. Jadi kita hanya berusaha, selanjutnya itu biarin kerjanya Allah. Sama halnya kalau kita ngajak kebaikan, kita punya tugas buat ngajak aja, ngajak teman ngaji yuk. Temennya misalnya masih nggak mau, nggak usah dipaksa.
Biarin selebihnya itu kerja Allah, kita jangan ikut campur. Yang penting setiap kebaikan itu kita niatkan agar Allah cinta sama kita, agar Allah ridho sama kita. Nggak ada niat-niat yang lain. Pengen ngaji datang ke sini bukan biar sama teman-temannya, dia mah rajin, hari Minggu aja dia membukanya CFD, ngaji, dia mah solehah, biar dikata solehah apa? Enggak. Bukan karena itu. Niatnya mau ngapain? Mau nyari ilmu aja udah judulnya. Ntar kan CFD atau jalan-jalan mah, ntar bisa pulang ngaji dari sini. Mau ikut? Ya, aku juga mau jalan-jalan ntar habis dari sini. Ya kayak, ya. Jadi penuhi dulu apa yang menjadi haknya Allah. Ini salah satunya kenapa kita sedang mengkaji apa yang menjadi kekuasaannya Allah. Ayat-ayat Allah sedang kita pelajari. Kalau orang yang berada di taklim, di majelis ilmu, itu Allah suka. Walaupun ada yang sambil merem, melek gitu ya, sambil ngantuk-ngantuk, nggak akan mengurangi pahalanya. Kesindir ya bang ya. Jadi anak-anakku sekalian, salah satunya itu semua mukjizat Allah. Salah satunya misalnya yaitu Nabi Musa. Lalu yang lainnya, mengapa api menjadi dingin saat membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang seharusnya panas tapi menjadi dingin atas siapa? Allah yang kerja. Allah yang memerintahkan kepada yang memiliki jin, yang memiliki yang menguasai api. Allah yang punya apinya, Allah yang menciptakan apinya dengan mudah. Kata Allah, wahai jin yang ada di dalam api itu, maka jadikanlah dingin api itu untuk Ibrahim. Karena Nabiullah Ibrahim ini adalah kekasih Allah juga, Khalilullah. Anak-anakku sekalian, jadi 3 cara mengenal Allah itu seperti itu ya. Salah satunya mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, mengenal Allah melalui ciptaannya. Salah satunya adalah manusia, dan mengenal Allah melalui mukjizatnya. Dan melalui penelitiannya terhadap alam semesta, banyak para ahli ilmuwan dunia yang kemudian berhasil mengenal Allah, membuktikan hasil risetnya, hasil observasinya membuktikan, dan banyak sekali orang-orang yang kemudian pada akhirnya memeluk agama Islam. Kita pernah dengar bahwasanya pernah ada riset dan observasi dari astronot ya, yang mendengar suara azan gitu kan. Nah sampai pada akhirnya dia memeluk Islam. Karena apa? Semuanya atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orangnya mau. Jadi ada orang-orang yang udah dikasih petunjuk, diajak kebaikan tapi nggak mau. Tinggal kita maunya aja. Allah tuh udah ngasih. Dan Allah kan ngasih pilihan. Yang mau dengan kebaikan nanti tempatnya di surga. Yang nggak mau, ya nanti tempatnya di neraka. Allah kasih pilihan. Kenapa bisa begitu dikasih pilihan? Kalau semuanya masuk ke surga nanti surga penuh. Makanya Allah kasih pilihan. Tapi apa? Allah juga udah kasih bekal. Dan Allah kasih ujian, yaitu iblis. Iblis yang apa? Yang menggoda, sama ngajak juga iblis tuh. Iblis tuh tugasnya ngajak, ngerayu. Makanya hati-hati, ada istilah talbis. Talbis itu bujukan iblis. Bujukan iblis, tipu daya iblis. Biar apa? Yang akan merusak amal-amalan kita nih. Contohnya kayak begini misalnya. Salah satunya kayak begini. Ada orang yang udah istiqomah ngaji, rajin ngaji. Tiba-tiba niatnya pindah. Tiba-tiba dia tergelincir niatnya. Ngajinya bukan karena pengen nyari ridho Allah. Bukan. Karena pengen apa? Pengen punya nama. Pengen tenar. Pengen dikenal sama masyarakat. Nah, hati-hati. Kebaikan pun sama iblis tetap akan digelincirkan. Ngajak, ngerayu iblis. Sama halnya kalau kita ngajak kebaikan ke temen, ya, ngajak ngaji, ngajak yang lain-lain yang ngajak kebaikan. Yuk tiap hari baca Al-Quran, sehari selembar aja. Paling tidak misalnya, yuk kita baca Al-Quran sehari, kita bikin grup yuk, one day one juz misalnya begitu, bikin grup misalnya begitu. Tiap hari setor, berat banget ya, udah 2 hari deh, today one juz. Masa sih sampai 30 hari 1 juz mah? Karena kita membaca apa? Membaca dan kita mentadaburi apa yang menjadi, apa yang Allah kirimkan, surat-surat cintanya Allah itu.
Dalam apa? Dalam Al-Quran. Baca WA aja kita rajin, masa baca Quran kita nggak rajin? Ya. Apa sih tanjak tunjuk? Anak-anakku sekalian, jam berapa ini Bang? Nah, Ibu akan sampaikan satu ketika ada kisah suatu malam Rasulullah SAW itu terbangun. Kemudian beliau mendatangi istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang tengah tertidur. Rasul hendak meminta izin untuk sholat malam. Wahai Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Kemerah-merahan bukan karena blush on, tapi memang original merahnya. Kata Rasulullah, aku minta izin untuk sholat malam. Oh tentu saja, Ibunda Aisyah mengizinkan. Rasulullah SAW kemudian berwudu dan segera menunaikan sholat malam. Beliau tampak begitu khusyuk, beliau terisak menangis. Rasul menangis-nangis. Air matanya Rasulullah mengalir begitu deras sampai-sampai membasahi dada beliau. Sampai basah. Pernah nggak kita kayak begitu? Sholat malam. Atau sholat terus sampai kita nangis, ingat ama dosa, bukan ingat ama kuota yang habis, ingat ama dosa, sampai nangis gitu, ya Allah, kalau ini hari terakhir saya, misalnya begitu. Terus sudah punya dosa, karena sudah akil, sudah balik, usia-usia segini, udah punya rapot sendiri, udah punya catatan kebaikan atau amal solehnya sendiri. Walaupun masih menjadi tanggung jawab orang tua, makannya masih jadi tanggung jawab orang tua, jajannya masih tanggung jawab orang tua. Tapi sudah punya catatan amal kebaikan sendiri. Rasul ini nangis. Air matanya mengalir begitu deras sampai membasahi dada beliau. Sampai menjelang waktu subuh. Bilal hendak azan subuh. Bilal ini heran melihat Rasulullah SAW lagi nangis. Rasul lagi nangis. Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Kata Bilal. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memaafkan semua kesalahan engkau, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, kata Bilal. Nih, riwayat ini dari hadis riwayat Ibnu Hibban Abi Hatim. Apa jawab Rasulullah SAW? Wahai Bilal, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kata Rasul. Bagaimana aku tidak menangis sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat ini kepadaku. Di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Coba bacakan. Jadi Allah menurunkan ayat ini melalui malaikat Jibril, yaitu yang disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Coba Neng dibaca Neng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahu. Apa yang disampaikan? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Oleh karena itu banyak berulang kali disampaikan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Afala ta'qilun, gitu kan? Apakah engkau tidak berpikir? Kata Allah.
Allah mampu mengganti siang yang terang menjadi malam gelap gulita. Allah menciptakan langit-langit yang kokoh tanpa tiang, bumi, lalu bumi ini Allah jadikan kekar karena ada gunung-gunung yang Allah kokohkan. Pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Kita manusia oleh Allah diciptakan sudah memiliki akal. Ya. Artinya kenapa makanya suka ada yang bilang begini nih, kagak punya akal kali ya, nggak mikir kali ya. Jadi karena mungkin itu istilah, karena udah punya akal tapi nggak dipakai akalnya. Padahal Allah udah kasih bekal akal. Yaitu orang-orang yang berakal ini yang mana? Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Itu tadi ayatnya. Orang yang mengingat Allah sambil duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi secara seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi kita diciptakan oleh Allah ini enggak sia-sia. Yang kita tahu, kita faham, kita hafal ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan kita ini untuk ibadah, bukan sekedar kita ini buat sholat, buat puasa, zakat, pergi haji, bukan hanya itu. Bermacam-macam ibadah. Salah satunya insya Allah sayang yang selalu rutin kalian kerjakan. Ibu doain mudah-mudahan nih jamaahnya istiqomah ya. Walaupun hari Ahad ini tiap taklim Ahad ini remaja cuma 4-5 orang. Mudah-mudahan besok menambah. Kita mengajak, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, kasih hidayah, merekanya mau. Sisihkan waktu buat ngaji di hari Ahad pagi walaupun sebentar, cuma 1 jam. Dari 24 jam yang ada di hari Ahad, kita sediakan waktunya, bukan nyisain. Karena memang untuk ibadah itu kita harus prioritaskan dan kita sediakan waktunya. Ya, sholatnya, ada sholat sunnahnya, ada waktunya nanti jalan-jalan, boleh jalan-jalan. Healing, ya, healing boleh. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke rumah. Ada yang menjadi kewajiban kita, ada sholatnya, ada baca Al-Qurannya, semuanya ibadah. Bantu orang tua, nyuci piring, nyuci, jemur, nyapu, ngepel, nyuapin adik misalnya, itu juga semuanya bentuk ibadah. Kalau ibadah yang sholat, puasa itu ibadah-ibadah mahdoh yang utamanya. Ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa kita kerjakan, insya Allah jika semua kita niatinnya, ya Allah biar apa? Biar Allah sayang, biar Allah seneng sama kita. Kalau Allah seneng sayang gitu, insya Allah apa yang kita minta juga, karena Allah itu sifatnya as-somad. Dan kalian tahu kalimat as-somad ini hanya 1 kali Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Ikhlas. Apa artinya as-somad? Tempat meminta, tempat minta. Jadi tempat minta. Minta apa? Minta iPhone yang paling baru, boleh minta aja. Jangankan iPhone, apa aja Allah akan kabulkan. Kita minta apa aja sih? Makanya Allah sudah sediakan waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa, untuk kita minta. Coba waktu yang mustajabah kapan aja? Pada sholat misalnya, saat hujan ya. Kalau hujan ya jangan begini, ya hujan. Tapi angkat tangan kita berdoa, minta sama Allah. Lalu di antara azan dan iqomah, kita minta sama Allah. Angkat tangannya, ya Allah. Adabnya kan begitu, kita angkat kedua belah tangan kita, mohon sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan itu iPhone terbaru bisa kebeli. Minta.
Kata Allah, ya jangankan dunia, Jannatul Firdaus aja Allah bisa kabulin, mau yang mana sih? Nah, tapi anak-anakku sekalian, semua yang sifatnya dunia itu memang tidak ideal, karena semuanya akan hancur. Dunia ini tidak ada yang ideal, bahkan buat Nabi kita Muhammad SAW, kita enak nikmat punya orang tua, ya. Itu sesuatu yang kita syukuri. Tapi apa kata Allah? Fadkuruni azkurkum. Kata Allah, banyak-banyak ingat sama aku, nanti aku ingat sama kalian. Jadi kalau kita begini, kok ini rasanya hatinya galau gitu, pokoknya nggak enak aja deh, males ngaji, males rasanya sholat, baca Al-Quran aja rasanya males, jadinya hatinya nggak enak. Ya iyalah, jarang ngaji, jarang sholat, jarang zikir, terus tiba-tiba gitu galau. Ya iyalah kata Allah, karena apa? Kamu aja jarang ingat sama aku, kata Allah, bagaimana aku mau ingat sama kamu, kata Allah gitu. Karena apa kalimatnya? Fadkuruni adkurkum, kata Allah, ingat kepadaku, nanti aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfuru. Dan bersyukur, kata Allah, bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur masih punya kedua orang tua. Karena apa? Rasulullah tatkala masih di dalam kandungan, bapaknya sudah dipanggil. Tatkala Rasulullah dekat dengan ibunya, lalu Siti Aminah diambil oleh Allah. Tatkala Rasul dekat dengan kakeknya diambil. Tatkala Rasul selalu dibela oleh pamannya, lalu pamannya juga wafat, meninggal. Dunia ini tidak ada yang ideal, sayang. Inilah dunia. Tidak ada yang ideal buat makhluk, bahkan buat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dikatakan khairu wa abqa. Akhirat itu yang kekal. Apa yang kita berikan untuk orang lain, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, waktu kita yang kita wakafkan untuk mengaji, itulah menjadi sesuatu yang kekal. Nilai ibadah yang paling kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasul saja yang sudah dijamin surganya, tidak ada dosanya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Rasul masih suka menangis. Itulah tandanya hamba yang bersyukur. Ya. Apalagi kita. Barangkali kita belum tentu menjadi seorang perempuan yang salihah. Tapi perbanyaklah kita zikir, ingat sama Allah. Fadkuruni azkurkum. Banyak ingat sama Allah, biar Allah ingat sama kita. Coba kalau tiba-tiba misalnya ada yang minta tolong, ada temen gak deket-deket banget nih sama Neng Wulan, gak deket-deket banget temen. Terus tiba-tiba WA, bisa bantuin aku nggak? Terus kata Neng Wulan, Besti bukan, gitu kan? Padahal mah nggak kenal-kenal banget, malah kayaknya dia suka cuek. Terus sekarang dia minta tolong, kira-kira ditolongin apa enggak? Belum tentu, kita mikir dulu ya. Nah sama. Kalau kita juga minta tolong sama Allah, kita minta sama Allah. Kita sholat misalnya seringnya lalai. Zuhur harusnya jam 12:30 udah sholat, jam 12 apalagi sekarang. Terus sholat di akhir-akhir jam 2. Baca Quran ujara, Quran dipajang aja jadi hiasan. Sholawatan enggak. Boro-boro zikir, misalnya ingat sama Allah, boro-boro nyebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus tiba-tiba kita ada kesulitan, kita minta sama Allah. Kata Allah, kemana aja kemarin Neng, giliran ada perlunya baru dia minta, kata Allah. Tapi kalau setiap habis sholat kita angkat tangan kita minta, lalu kita bersyukur, ya Allah alhamdulillah. Walaupun sampai sekarang belum tahu tuh apa tuh, misalnya ada tempat wisata di mana sampai sekarang juga belum pernah, misalnya jalan-jalan ke Sumarekon, belum pernah tuh makan di tempat-tempat yang mewah. Tapi kita bersyukur, apapun kita syukuri. Apa yang kita miliki ini sekarang kita syukuri.
Kalau bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. Jadi anak-anakku sekalian, itu barangkali ya pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan biar semuanya istiqomah apa yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa memperbaiki akhlak kita, memperbaiki, nambah kualitas ibadah kita, terutama yang masih punya orang tua. Makin sayang, makin taat sama kedua orang tua, mumpung mereka masih ada. Bersyukurlah ya. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya sayang ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Insya Allah kita akan ketemu kembali di pekan depan. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur dalam sehat dalam taat. Marilah kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.